Bab 080. WANGPED memang akan ia berikan pada Stella. Tentunya Alex harus ditempa terlebih dahulu dalam membangun bisnis ini. Kalau boleh dibilang WANGPED maju karenanya dan ketika nanti akan jatuh ke tangan Stella, mereka sudah bisa menjalankannya. Boril melihat sang putra Azam yang tenang dalam dekapannya. Kasano Corporation nanti akan jadi milik Azam. Semua putra-putrinya akan mendapatkan hak yang sama. Tinggallah nanti Jah hidup bahagia bersama Aprilia menghabiskan masa tua penuh cinta dan kebahagiaan. Setidaknya Alex lega karena Boril akan melaksanakan tugasnya kembali segera ke perusahaan. Sungguh lelah dengan semua ini meski baru sehari menjadi model namun ia merasa sangat tak berbakat. Ini semua gara-gara Arif Noah yang gagal direkrut. Akhirnya Alex memutuskan untuk merekrut penegak bola terkenal luar negeri agar tak kalah dengan online shop lainnya. Namun lagi-lagi Alex keduluan. Ronaldinho sudah keburu direkrut Raffi Ahmad untuk main di RANS Cilegon. Jadilah di detik-detik akhir pemotretan, pihak manajemen televisi meminta Alex menggantikan Boril dalam wawancara selama 20 menit di tayangan langsung 5 stasiun televisi di Indonesia. Sebagai orang kedua paling berpengaruh di WANGPED. Papa telepon ya mas. Lama melamun hingga Alex tidak sadar kalau Stella sudah berdiri di dekatnya sambil membawa makan malam. Lalu duduk di sampingnya. Alex tersenyum sumringah dibuatnya. Iya sayang, tumben bisa dihubungi. Super honeymoon-nya udahan emang. Raut iri terlihat jelas di wajah Alex saat Stella mengatakan itu. Tentu saja ia iri. Ia kan ingin juga seperti mertuanya yang bukan hanya healing sekaligus bulan madu ke Milan tapi benar-benar hilang. Tak bisa dihubungi kecuali Stella tentunya yang bisa berkomunikasi dengan Mavi saja. Katanya sih mau pulang secepatnya sayang. Ilya. Wah, aku kangen. Hampir sebulan gak ketemu Mavi. Papa, apalagi sama Azam. Kangen banget tahu mas. Alex ikut tersenyum melihat istrinya segembira itu. Ia elus pipi Stella dengan punggung telunjuknya. Suka anak kecil ya? Stella pun menganggukkan kepalanya. Aku suka Azam. Wajahnya ganteng replika dari papa sama Mavi. Jerman, Sumatera, Italia. Warna matanya juga bagus. Kayak boneka tahu mas. Alex tersenyum mengiyakan ucapan Stella kemudian Alex pun mengutarakan pendapatnya. Ada juga yang perpaduan Sumatera, Jerman dan Jawa. Wajahnya nanti imut berseri. Seperti putri keraton dengan lemah lembut gaya bicaranya. Pipinya merah, bibirnya mungil, netranya coklat terang. Rambutnya hitam ikal dan pastinya, sangat cantik mirip ibunya. Wajah Stella merona kala Alex mengucapkan itu sambil tak henti menatapnya dan mengelus pipinya. Ia paham apa yang dimaksud Alex. Ya, iya mas, mau punya yang kayak gitu. Mau mas. Tahu caranya kan? Ucap Alex sambil berdiri kemudian menggendong Stella di depan. Walau sempat terpekik kaget Stella tertawa dibuatnya. Masa mau ngamar sih mas? Mie goreng Acehnya belum dimakan tuh. Mas lebih pengen makan kamu. Ucap Alex sambil menggigit kecil telinga Stella. Stella tertawa lagi kali ini tak membantah dan pasrah saja ketika Alex membawanya masuk ke dalam kamar dan mewujudkan impian memiliki keturunan tak kalah imut dari Azam, putra milik Fernando Jose dan Rosalinda. Hampir 32 hari Boril dan Aprilia berada di Milan, Italia. Mereka menghabiskan waktu dengan berjalan-jalan, setelah beberapa masalah penat yang mereka rasakan di Indonesia. Liburan ke Italia menjadikan momen refreshing bagi keduanya. Meski tak ayal beberapa pekerjaan pun masih dikerjakan Boril. Bukan perusahaan ROHICHAN atau juga WANGPED melainkan Kasano Corp yang sudah resmi dibelinya beberapa waktu yang lalu sebagai hadiah untuk Azam.
Boril mulai mengelolanya dan tentunya masih dengan Antonio yang La percayakan selagi menunggu Azam sampai siap terjun di dunia bisnis nantinya. Awalnya Antonio keberatan mengelolanya. Karena perusahaan itu bukan miliknya lagi. La pun masih merasa malu pada Boril akan kelakuan jahatnya dulu sehingga rasanya tak pantas mendapatkan kepercayaan ini. Namun Boril tetap meyakinkan kalau hanya Antonio yang pantas mengelolanya. Saat berpamitan pulang ke Indonesia, Boril tersenyum terus seolah sedang berbahagia. Hal itu tak luput dari perhatian Aprilia. Entah apa yang dirasakan oleh suaminya sehingga tak berhenti tersenyum. "Mas, kenapa sih dari rumah tadi kayaknya bahagia banget? Gak sabar ya, mau pulang ke Jakarta?" tanya Aprilia saat keduanya naik pesawat. Boril memeluk bahu istrinya sementara Azam tertidur pulas di gendongan Aprilia. "Mas lagi bahagia. Kenapa?" "Karena janji Mas untuk datang dari pintu depan untuk menemui orang tuamu sudah Mas tepati dan tadi papamu memberikan kamu dengan ikhlas untuk Mas bawa pulang." Aprilia tersenyum meski netra indahnya berkaca-kaca. Ia rebahkan tubuhnya pada Boril mencari kehangatan terlebih demi mendapatkan cinta yang tulus dari suaminya. "Terima kasih," Boril menggelengkan kepalanya. "Harusnya Mas yang bilang terima kasih. Karena sudah mau menemani Mas dalam ujian hidup kita bersama." Ucap Boril sesekali mencium puncak kepala istrinya dengan lembut serta menyentuh pipi Azam dengan ujung jarinya. La merasa menjadi pria paling beruntung di dunia kini. Semoga terus bahagia dan saling mencintai sampai maut yang memisahkan. Out. Boril menggandeng istri dan menggendong putra mereka keluar dari bandara menuju Alex dan Stella yang sudah bersiap menyambut mereka. Dari kejauhan Stella terus bersorak senang melihat orang tua dan adiknya sambil mengayunkan kedua tangannya ke atas. "Papa. Mafi. AZZAMAAAN. Kami di sini." Tak ayal ulah Stella itu menjadi pusat perhatian orang yang juga menunggu kedatangan keluarga mereka di samping Stella dan Alex. Tapi Stella tak peduli. Ini hidupnya dan ini dunianya, tak peduli orang berkata apa. Hanya Alex yang sesekali meminta maaf jika ada orang yang sudah sepuh terganggu dengan teriakan Stella. "Sayang," teriaknya jangan sambil loncat lancar, inget dong. Diperingatkan oleh Alex seperti itu membuat Stella hanya terkekeh gelis saja. La terlalu antusias sampai tak sadar loncat-loncat sedari tadi. Alex mengelus dengan sayang sisi wajah istrinya yang cantik itu. "Mafi." Aprilia adalah orang pertama yang dipeluk Stella saat ini. Azam sedang ada dalam pelukan Boril sehingga kedua wanita cantik itu bisa bebas meluapkan rindu mereka. "Aku kangen Mafi." "Aku juga. Mafi lama banget ih. Kangen banget sama Azam, sama papa enggak Stel?" tegur Boril yang berdiri di belakang Aprilia. Senyum Stella terkembang melihat cinta pertamanya itu. Langsung begitu saja memeluk Boril erat. Namun tetap berhati-hati karena ada Azam. Boril mencium kening putrinya yang nampak semakin cantik setelah menikah. Agaknya Alex selama ini bisa membuatnya bahagia terlihat dari raut wajah Stella yang berseri-seri. "I miss you so bad papa." Stella gantian mencium pipi Boril. Boril terkejut sampai milap pipinya. "Hey, look at your husband." Aprilia tertawa melihat Alex yang juga terkejut melihat Stella begitu manja pada Boril. "Mertuamu itu. Jangan cemburu." Goda Aprilia membuat Alex menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Enggak Mafi, mosok cemburu. Wong ya Stella tetap princessnya papa. Biar sudah nikah sama saya. Lia kan pa." Boril tak menjawab ucapan Alex. Alex yang salah tingkah langsung mencium tangan Boril namun hanya berjabatan saja dengan Mafi. Ia tak mau ambil resiko lagi dengan pegang-pegang tangan Mafi sembarangan. "Sehat pa? Gimana super honeymoon-nya? Sudah ada hasilnya?"
Boril mengernyitkan keningnya tanda tak mengerti dengan apa yang dimaksud Alex. Alex masih menunjukkan senyum 1000 wattnya. Alex memeluk bahu Stella untuk kemudian melanjutkan bicaranya. Selamat ya, Papa, Mavi. Sebentar lagi Papa sama Mavi akan dapat cucu. Ucap Alex penuh bahagia sambil mengelus perut istrinya yang kini tersipu malu karena Alex mengumumkan kehamilannya di tengah pintu arrival bandara yang ramai begini. Yang paling terkejut tentu saja Boril dan Aprilia. Keduanya saling berpandangan lalu kemudian tertawa. Selamat ya Mas, kita akan punya cucu. Kita akan jadi kakek nenek Yu, Lia. Pasangan hot pop itu tak malu berteriak senang sambil berpelukan di tengah ramainya orang. Membuat Stella tertawa bahagia ikut memeluk orang tuanya. Selamat ya Stel, akhirnya, terima kasih Mavi, Alex ikut bahagia melihatnya. Ia rasakan tepukan pada bahunya dan ia lihat Boril berdiri di sebelahnya. Pinter kamu Lex, Alex kembali tersenyum lebar. Pinter lah Pa, gak perlu honeymoon jauh-jauh ternyata. Cukup dari rumah juga bisa jadi bocah, kamu nyindir saya. Alex menggelengkan kepalanya. Enggak Pa, sama sekali enggak. Itu tadi apa pakai bilang honeymoon segala. Saya bukannya gak bisa bikin adik buat Azam ya Lex. Cuma kasihan aja sama Ayu. Takut dia capek. Ketus Boril sambil berlalu pergi membawa Azam dalam gendongannya sebelumnya ia berikan kopernya pada Alex agar dibawa. Stella dan Aprilia tertawa melihat Alex yang lagi-lagi salah bicara. Boril menoleh ke belakang. Ma, sini. Aprilia mengangguk. Ia akan ikuti suaminya namun sebelumnya bicara dulu dengan Alex. Sabar ya Lex. Punya mertua gampang tersinggung sama sirikan emang perlu banyak-banyak stok sabar. Ingat, orang sabar pasti apa? Pasti kesel. Meski Alex mengucapkannya dengan senyum miris namun Stella dan Aprilia bisa merasakan kekesalan. Alex yang anehnya membuat dua wanita cantik itu makin terkekeh geli. Stella pun lalu memeluk suaminya dan mereka beriringan menuju tempat parkir. Aero. Perjalanan menuju rumah keluarga Rohichan terasa lumayan jauh karena mereka terjebak macet di jalan tadi. Demo besar-besaran yang dilakukan mahasiswa di depan gedung parlemen membuat jalan dibelokkan ke arah lain, hingga harus memutar dan jaraknya cukup jauh. Namun itu lebih efisien daripada harus mengambil resiko berbaur dengan para pendemo yang menuntut demokrasi. Ya, demokrasi. Untuk yang demo dikerasi. Tenang, hal itu hanya terjadi di negara antah berantah. Di mana setiap hal yang mencekik rakyatnya akan muncullah kebijakan-kebijakan yang makin mencekik. Contoh misal ketika harga cabai meroket tinggi, maka pemerintahnya menyarankan agar masyarakat menanam sendiri pohon cabainya atau ketika harga listrik naik, rakyat disuruh cabut meteran dan terbaru ketika minyak goreng menjadi langka serta harganya mahal, masyarakatnya diminta hidup sehat dengan membuat makanan direbus dan dikukus serta mengganti satu piring nasi dengan 2 buah pisang sudah cukup. Luar biasa sekali bukan kebijakan yang tak bijak itu. Memberikan masalah tanpa solusi. Ingat, itu di negara lain. Negara melarat di tengah kuasa konglomerat. Kalau di negara kita, podo wae. Saat macet, Aprilia dan Stella masing-masing tertidur di kursinya. Hanya Alex dan Boril yang masih terjaga. Alex masih konsentrasi di balik kemudi sedangkan Boril bersender di kursinya. Sebagai kepala keluarga ia merasa sangat lengkap hidupnya sekarang. Lihatlah ia berada di tengah keluarganya tercinta. Maaf ya Pak. Jalan sini ternyata macet juga. Gak apa-apa Lex. Asalkan di sini aman. Lia Pa. Alex kembali melihat ke arah depan. Boril melihat istrinya sedang terlelap tidur bersama dengan Azam buah hati mereka karena lelah dalam perjalanan semenjak di pesawat tadi. Lalu di depannya juga ada sang putri Stella yang kini tengah mengandung.
Lengkap sudah kebahagiaannya sekarang. Anugerah terbesar dalam hidupnya telah diberikan Tuhan bertubi-tubi hingga ia sendiri bingung bagaimana cara untuk bersyukur karena saking banyaknya kebahagiaan ini. Boril melarikan pandangannya pada jendela mobil. Di luar masih macet hingga mobil hanya bergerak sedikit sekali. Saat itulah ia melihat seorang anak perempuan kira-kira berusia 5 atau 6 tahun dengan baju lusuh dan tak terawat sedang menghitung uang yang dia dapatkan mungkin dari hasil mengamen karena Boril melihat kecerekan di tangan gadis kecil itu. Ia tersenyum melihat anak itu tersenyum ketika sepertinya dapat uang yang cukup banyak. Timbul rasa di hati Boril untuk menambahkan senyuman di wajah gadis itu. Boril lalu membuka pintu kaca mobilnya. "Dek," panggil Boril pada gadis kecil yang hanya berjarak 3 langkah saja itu. Karena diduduk di pinggir trotoar. Alex menoleh melihat apa yang dilakukan mertuanya. "Saya Pak." Boril menganggukkan kepalanya. Gadis itu tersenyum lalu bangun dari duduknya. Ia mengambil kecerekannya akan bernyanyi namun Boril melarangnya. SSSTTT. Boril meletakkan jarinya di atas bibir agar gadis itu tak bernyanyi dan menunjuk ke sampingnya anak istrinya sedang tidur. Gadis kecil itu pun mengerti meski ia hanya bisa melihat sedikit saja karena harus berjinjit. Boril mengeluarkan dompetnya. Masih ada lembaran uang rupiah di situ. Ia ambil beberapa lembar yang 100 ribuan lalu diberikan pada gadis kecil itu. "Nih buat jajan." Alex ikut tersenyum melihatnya. Sisi lain dari Boril yang baru ia ketahui hari ini. Manis sekali bukan? Seperti durian yang meski berduri luarnya namun manis dalamnya. Gadis kecil itu berbinar ketika mendapatkan uang berwarna merah yang ia tahu paling tinggi nominalnya di antara nilai rupiah yang lain. Tangan mungilnya menadah ke atas siap menerima uang itu. Namun baru saja ujung jarinya akan menyentuh, sebuah tangan besar menghalanginya serta menjauhkan anak itu dari mobil Boril. "Hei!" Boril akan membuka pintu mobilnya namun perempuan itu menoleh dan Boril terkejut luar biasa dibuatnya. Melihat perempuan itu yang kini tengah menatap nyalang padanya. "Kami gak butuh belas kasihan penjahat kayak kamu. Bajingan. Brengsek. Derajat." Makian perempuan muda yang tak kalah lusuh pakaiannya dengan gadis kecil itu namun terlihat wajahnya yang sebenarnya cantik, telah menyita perhatian Alex dan membangunkan Aprilia serta Stella. "Alex akan turun. Jangan Lex. Jangan turun." Cegah Boril hingga Alex menurunkan niatnya. Boril masih shock sedangkan perempuan itu membawa sang gadis kecil menjauh dari sana hingga tak terlihat lagi. "Mas, ada apa?" tanya Aprilia sambil menenangkan Azam yang menangis. La menutupi dadanya dengan selimut tipis saat menyusui Azam. Gak ada apa-apa. Maaf ya sayang. Jadi kebangun. Istirahatlah lagi." Bujuk Boril pada Aprilia. Sementara Stella mengelus lengan suaminya seolah bertanya juga ada apa. Alex pun menggelengkan kepalanya. Sungguh ia tak mengerti. Siapa perempuan dan anak kecil tadi? Apakah mereka mengenal Boril? Kenapa wajah Boril shock melihat perempuan itu? Dan kenapa Boril dimaki-maki? Alex hanya bisa melihat raut wajah gelisah mertuanya dari kaca spion tanpa berniat bertanya bahkan mencampuri urusannya meski ia ingin sekali. Sampai di rumah sudah malam dan Alex serta Stella diminta menginap saja. Bayu dan Cindy luar biasa rindu pada anak cucunya ini. Ditambah kini kabar kehamilan Stella yang semakin membuat rumah mereka semakin hangat. Pasti akan sangat ramai nantinya. Dijaga baik-baik kandungannya Stella, sudah masuk minggu keberapa? 5 Oma, nah, jangan banyak gerak yang berat dan jangan lupa minum susunya ya, iya Oma. Jangan masak mie instan terus. Kata bibik kamu tiap hari masak mie. Sedangkan bibik gak boleh masuk. Buat kamu sama Alex. Apa iya? Tegur Cindy.
Stella memang melarang asisten rumah tangganya menyiapkan keperluan mereka. Cukup dia saja. Iya Oma. Mas Alex katanya suka mie. Lia kan Mas? Ah. Iya, suka banget. Tuh, Stella kan cuma nuruti apa kesukaan suami. Kayak Oma yang suka bikinin bika Ambon sama sop buntut buat Opa. Atau Mavi yang bikinin soto buat Papa. Tapi kan gak setiap hari Stel. Kena lambung suamimu dikasih makan mie terus tiap hari. Gak kok Oma, saya baik-baik aja. Bayu melempar sebutir anggur pada lengan Alex. Cukup mertuamu aja yang bucin. Kalian harus waras.